Financial leverage atau daya ungkit finansial terhadap profitabilitas. Pada pertemuan kita kali ini sebetulnya materi minggu kemarin baru bisa saya sampaikan minggu ini, ya mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang financial leverage, di mana sangat berkaitan dengan sumber pendanaan dari sebuah perusahaan, terutama sumber pendanaan yang berasal dari eksternal ya, atau dari hutang. Adapun submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah ada dua submateri. Yang pertama berkaitan dengan leverage aktivitas atau leverage operasi, dan yang kedua adalah leverage finansial. Nah, mengapa kita perlu mengetahui tentang leverage ini? Jadi sederhananya begini ya, bahwa permasalahan keuangan yang paling sering dihadapi oleh perusahaan adalah masalah pembiayaan perusahaan. Nah, cara untuk membiayai kebutuhan dana suatu perusahaan itu adalah berasal dari sumber dana eksternal atau berasal dari hutang ya, seperti pinjaman tadi ya, hutang tadi gitu ya. Nah, perusahaan akan menggunakan modal pinjaman, berarti perusahaan telah melakukan leverage gitu ya. Jadi ketika sebuah perusahaan sudah memutuskan untuk menggunakan hutang sebagai modal tambahannya, maka dia sudah menggunakan leverage pada saat itu. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah leverage aktivitas atau operasi. Pengertiannya dari leverage aktivitas ini adalah menurut Brigham dan Hodgson ya, tahun 2001, operating average adalah seberapa besar biaya tetap digunakan dalam operasi sebuah perusahaan. Sementara Irawati mengatakan bahwa leverage operasi merupakan penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel serta dapat meningkatkan profitabilitasnya. Dan yang terakhir, menurut Hanafi menyatakan bahwa operating leverage diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasionalnya. Jadi sebetulnya intinya adalah penggunaan hutang ya yang digunakan dalam atau tercermin dalam biaya tetap ya, yang digunakan dari sebuah perusahaan. Kemudian ini akan digunakan untuk tujuan akhirnya adalah meningkatkan keuntungan ya, atau profitabilitas dari sebuah perusahaan. Adapun leverage operasi juga dapat memperlihatkan pengaruh pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi dari sebuah perusahaan. Ketika operasinya baik, maka juga akan meningkatkan penjualannya. Untuk mengetahui tingkat leverage operasi, maka manajemen bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat adanya perubahan penjualan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa leverage operasi berkaitan erat dengan penjualan perusahaan dan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ukuran leverage operasi adalah tingkat leverage operasi yang disebut dengan degree of operating leverage atau DOL ya. Martono dan Harjito pada tahun 2008 mendefinisikan tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage adalah persentase perubahan dalam laba operasi atau EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output penjualan. Jadi rumus dari DOL ini adalah persen perubahan dalam EBIT dibagi dengan persen perubahan dalam sel atau penjualan. Nah, makna dari jika hasil degree of operating leverage ini adalah 2 ya, jadi ketika hasilnya itu adalah 2, maka ini mengindikasikan penjualan bila terjadi. Saya ulangi lagi, jika hasil degree of operating leverage nilainya adalah 2 atau hasilnya adalah 2, maka bila penjualan naik atau turun sebesar 10% keuntungan, maka keuntungan bisa jika hasilnya adalah 2 ya, maka bila penjualan naik atau turun sebesar 10%, maka keuntungan di sini bisa diprediksikan akan naik atau turun sebesar 2 kali kenaikan atau penurunan penjualan. Jadi kalau 2 ya, maka penjualan itu akan naik atau turun sebesar 10% ya. Nah,
dimana ketika terjadi kenaikan atau penurunan penjualan, maka bisa diprediksi keuntungannya akan naik atau turun sebesar 2 kali kenaikan atau penurunan penjualan, jadi 10%-nya itu ya. Kemudian kita akan berbicara tentang leverage finansial. Pengertian dari leverage finansial ya, menurut Sartono pada tahun 2008, financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Jadi sebetulnya baik itu leverage operasi atau leverage finansial atau leverage keuangan, ini tujuan akhirnya adalah sama-sama untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga ketika keuntungan meningkat maka akan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham. Sementara Martono dan Harjito mengemukakan bahwa leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham atau earning per share-nya. Nah, financial leverage terjadi akibat penggunaan sumber dana yang berasal dari utang. Tadi saya sudah sampaikan ya, sehingga menyebabkan perusahaan harus menanggung utang serta dibebani oleh biaya bunganya. Tentu ketika kita menggunakan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus ditunaikan oleh si peminjam. Nah, rasio leverage merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Berikut ini akan dijabarkan perhitungan degree of financial leverage. Jadi, ketika kita menggunakan utang, maka utang itu digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan ya. Jadi, kalau mau melihat seberapa besar kontribusi utang dalam membiayai aktiva perusahaan, maka lihatlah dari rasio leverage-nya, di mana rasio leverage ini dapat dilihat dari degree of financial leverage-nya, yaitu dengan rumus ya di sini DFL ya, degree of financial leverage atau sama dengan persentase perubahan dalam EPS dibagi dengan earning per share ya, dibagi dengan persen perubahan dalam EBIT, earning before interest and tax, di mana persen perubahan EPS adalah persentase perubahan laba per lembar saham, sementara persen perubahan EBIT adalah persentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah yang pertama, financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Jadi harapan terakhir adalah dengan menggunakan sumber dana yang memiliki beban tetap, harapannya akan memberikan tambahan keuntungan ya. Tentu saja perusahaan harus bekerja ekstra keras ya, karena resikonya juga besar dan ada kewajiban juga untuk membayar bunga, dan harapannya dengan ada tambahan dana maka akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang menggunakan leverage keuangan dapat meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan kepada pemegang saham dengan dua alasan. Karena bunga dapat dikurangkan, maka penggunaan utang mengakibatkan tagihan pajak yang lebih rendah dan menyisakan lebih banyak laba operasi yang tersedia bagi investor. Dan jika tingkat pengembalian yang diharapkan atas aktiva melebihi suku bunga utang, maka perusahaan pada umumnya dapat menggunakan utang untuk membeli aktiva, membayar bunga utang, dan kemudian sisanya akan menjadi bonus bagi pemegang saham. Jadi teman-teman semua, ketika kita menggunakan utang, maka ada konsekuensi membayar bunga. Nah, bunga di sini karena dia akan mengurangi laba, ya, maka dia akan mengurangi laba kotor. Laba kotor nanti akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi paling tidak pajak akan mengalami pengurangan juga. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya insyaallah segera menyusul. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terkait tugas saya akan kirimkan juga hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan secepatnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.